ya. Islam ini kan akan bangkit, bro. Ya. Islam ini pasti bangkit. Betul. Islam ini pasti jaya. Pertanyaannya, apa peran kita nanti dalam kebangkitan Islam itu? Lu mau ikut atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Denny dari 3GV. Oke teman-teman, ini episode pertama Heart of Wordcast. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pasti oke, terus udah gitu inspiratif. Nah, siapakah di episode pertama ini narasumbernya? Gue mau kasih clue nih. Beliau gondrong kayak gue dan berewokan. Siapa dia? Pokoknya ntar lihat beberapa detik lagi lah. Pokoknya bakal tahu siapa the one and only. Oke, jangan kemana-mana. Nah, ini dia nih bintang tamu kita di episode pertama Heart of Wordcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The one and only Bang Erwin Raja. Masya Allah. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Perjalanan ke Bandung berat. Berat gimana? Macet. 6 jam. Luar biasa. Emang lagi ini kan lagi long weekend ya? Lagi long weekend, terus kemudian juga. Bentar, padahal kalender weekend semua ya? Iya, kita kan apa ya? Ya Tanggal di rumah tuh semua. kalender warna merah semua. Luar biasa. Gitu. Dan qadarullah juga masa pandemi ini ya alhamdulillah ya orang sudah sadar dengan protokol kesehatan. Oke. Terus kemudian ya. Tapi rame akhirnya. Sadar tapi rame gimana ya? Ya gitulah kira-kira. Oke, itu terjemahkan sendiri. Gimana Bang nih, perdana ke sini? Ini pertama kali. Pertama Hatov. kali ke tempatnya Hatov ya. Setahu gue sih dulu memang di sini katanya. Terus kemudian ngecek di Instagram, terus lihat, wih keren banget nih tempatnya. Qadarullah hari ini Allah sampaikan kita ketemu di tempatnya Hatov dan ini keren banget. Ini tempat keren banget. Jarang-jarang ada store clothing ya. Apalagi yang bernafaskan dakwah itu bisa sekeren ini sih, ini luar biasa. Nah, memang di situ ini sedikit bocoran sih dari teman-teman di tim Hatov ya. Memang mereka pengen bikin konsep kalau berkunjung ke store yang memang pakaian muslim tuh harus ada esensi kerennya. Wis. Iya, jadi benar-benar integritas. Aduh, gue balelo nih kalau Integritas. Jadi nggak cuman sekedar beli produk dakwahnya, tapi juga beli produk integritasnya. Nah, itu keren banget. Asli. Iya, makanya. Tapi emang apa ya? Bukan karena kita lagi pakai baju Hatov ya? Enggak lah. Tapi emang gua itu semenjak hijrah dari pakaian-pakaian yang juga maksudnya yang standar-standar lah yang sehari-hari kita pakai dulu. Secara berpakaian pun kita hijrah juga ya. Gitu. Karena kan dakwah itu bisa lewat apa aja. Salah satunya adalah lewat pakaian kita. Nah, gua tuh langganannya banget Hatov. Langganan banget. Luar biasa ya. Luar biasa, masya Allah. Karena simpel sih. Langganan aja nih udah dapat episode pertama. Ya, masya Allah. Iya. Bang, ini aktivitas ngapain aja nih sekarang? Sekarang kan lagi sibuk ngurusin umroh. Travel. Cuman travel umroh. Cuman kan qadarullah dari Maret tahun lalu, setahun lah ya resmi ya. Umroh itu betul-betul ditutup. Terus kemudian akhirnya, nah ini yang menarik, mungkin memang inilah perjalanan gitu. Dengan adanya pandemi, nggak ngapa-ngapain, terus kemudian di rumah aja, akhirnya mikir lah, kita harus berbuat sesuatu. Apa itu sesuatunya gitu. Akhirnya kepikiran hidup itu nggak boleh gini-gini aja. Gitu. Jangan cuma mikirin hidup enak, harus juga mikirin mati enak. Iya, itu yang paling penting padahal. Bener, orang kan kebanyakan ngejar dunia biar hidupnya enak gitu. Lupa. Kalau orang-orang dulu ini bukan orang-orang dulu, maksudnya teman-teman dulu kan ngomong
hidup kaya raya, lupa lagi gue, pokoknya Ya, endingnya masuk surga. Endingnya pokoknya tua kayak tua, Iya. tua itulah jalan-jalan apa segala macem, mati masuk surga. Lu pikir lu punya orang dalam? Hah? Gitu. Kita aja yang tiap hari beramal soleh segala macam, belum tentu matinya husnul khotimah. Belum tentu nantinya masuk surga. Betul. Gitu, kecuali punya orang dalam. Nah, gitu akhirnya berpikir keras gitu, apa ya gitu. Muslim itu kan harus punya manfaat untuk agamanya. Betul. Gitu. Terus kemudian ya saya mikir, saya bisa memberi manfaat apa? Gue bisa ngasih manfaat apa nih buat agama gue gitu. Kesuksesan seorang muslim itu tidak diukur dari hartanya. Tapi kesuksesan seorang muslim itu diukur dari seberapa manfaatnya dia untuk agamanya. Betul. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah atas izin Allah gue bikin pondok pesantren. Wih, keren. Tapi iseng-isengnya bikin pondok pesantren nih, Allahu Akbar. Iya, tapi gue baru sadar sekarang gue punya pondok pesantren. iya maksudnya gini. Oke. Kalau orang nih, hijrah mungkin, wah gila lu berat banget sih kok bikinnya pesantren gitu. Sedangkan sebenarnya teman-teman yang memang awal-awal hijrah juga banyak ya yang istilahnya pengen akselerasi. Gue mau ngapain sih? Gue pengen bikin sesuatu gitu yang. Ya kan kita ketinggalan jauh sama teman-teman kita yang hijrah duluan. Tapi kenapa lu milihnya tuh pesantren gitu? Kenapa nggak yang soft dulu deh? Gue nyantunin anak muslim, anak santri atau gitu. Pokoknya yang standar-standar dulu. Tadinya mau bikin diskotik. Wah, ini lebih berat lagi. Enggak. Ya maksudnya gini, kalau antum bisa pada level itu, kenapa antum harus ada di level yang bawah? Oke. Gitu. Kalau lu yakin lu bisa begitu, kenapa lu harus begini? Gitu. Nah makanya kemarin gue berkeyakinan insya Allah bisa gitu. Akhirnya karena kita juga punya Instagram yang followersnya banyak sih enggak, tapi militan lah followersnya gitu kan. Kita coba untuk ngajak nih teman-teman followers, yuk kita bikin pondok bareng-bareng gitu. Jadi ini pondok bukan punya gua, ini pondok bukan punya kita, ini pondok punya rame-rame nih gitu. Kami ya khususnya saya ini hanya apa ya istilahnya dipercaya untuk mengelola dana dari umat gitu, dari followers terutama gitu. Jadi ya alhamdulillah berjalan dari bulan Agustus kepikiran ya dari bulan Agustus, terus kemudian aktif itu di bulan November dan alhamdulillah sampai hari ini. Balik lagi sih ke berarti kan pada intinya ketika lu punya potensi follower, lu punya potensi apapun itu ketika memang diarahkan ke yang iya kan bukan cuman perbuatan lu nanti yang dihisap. Followers lu dihisap, medsos lu dihisap, semua akan dihisap. Dan lu udah ngajakin apa ke followers lu? Itu kan? Itu dia. Ngapain lu follow gua kalau gua nggak bisa beri manfaat ke lu? Lebih baik jangan. Bang, nih kalau bicara pesantren pasti ada santri ya? Ada dong. Nah, itu santri-santrinya udah ada berapa? Terus rekrutmen santrinya lu kayak gimana sih? Oke. Santrinya sekarang ada kurang lebih 12. 12 santri rata-rata umurnya umur 8 tahun. Oh, masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil, seumuran si kembar. Itu, seumuran kembar. Nah, alhamdulillah hafalannya juga sudah mulai bertambah. Ada yang sudah hafal 5 juz, 7 juz, 8 juz, macam-macam lah. Untuk awal pertama mereka bisa ikut mondok itu ya dari ini aja sih, dari informasi mulut ke telinga gitu aja. Terus kemudian mereka tahu oh ayah kembar punya pondok gitu. Udah mereka masuk bareng sama kita, yuk kita bareng-bareng gitu. Itu untuk pondok pesantren yang santrinya bermalam. Ya. Ada lagi yang non mukim ya, tidak bermalam, itu kayak tingkatannya di TK, Tarbiyatul Atfal. Lokasinya pun berbeda. Yang non mukim ya, itu di Ciputat. Yang mukim Ma'had Pramandiri itu ada di Bogor. Nah, si kembar ikut juga situ. Yang di Bogor. Oh. Nginep. Mondok. Enggak di rumah sekarang? Enggak. Dua-duanya? Enggak. Udah mondok.
Nah ini nih bicara si kembar sebenarnya buat yang ngikutin lu ya, maksudnya followers lu, yang paling menonjol tuh kan dari lu tuh sebenarnya si kembar. Anak, makanya disebutnya ayah kembar. Betul. Nah sebenarnya Bapaknya mah nggak bisa apa-apa. percaya gue bisa lah. Percaya lagi dia. Ada ini nggak? Ada pisau tumpul nggak? Enggak, maksudnya kidding bang, maksudnya apa ya, looks kayak begini ya. Iya dong, jelas. Kita kayak begini, rambut gondrong, ya kan, diikat segala macam, terus tiba-tiba orang punya pondok gitu kan, orang juga nggak percaya bro. Iya, dari looks dulu kan. Iya. Tapi kan sekarang buat mematahkan stigma itu ternyata kan dengan karya apa yang dibuat. Benar. Nah gini bang, si kembar ikut mondok, terus kayaknya gini lah, kayaknya cepet banget momen-momen ketika awal-awal lu hijrah, banyak banget impact yang berubah di dalam hidup lu, termasuk keluarga lu. Banyak. Nah yang gua kepoin nih di sosmed, lu pernah nulis kalau gak salah umur si kembar 6 bulan tuh aktivitas lu tuh masih seperti sedia kalanya orang-orang yang normal lah, dalam artian masih ngejar dunia, masih apa ya, masih waktu lu tuh habis untuk ngejar duit lah, ngejar dunia lah. Habis. Nah, treatmentnya apa sih kok bisa seperti yang kayak apa ya? Limit waktunya nggak panjang gitu. Lu tiba-tiba dikasih karunia sama Allah, anak lu jadi hafiz gitu. Dan sampai dapet reward haji kan? Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu tuh apa treatmentnya? Resepnya apa bisa sampai seperti itu? Sedangkan sebenarnya proses kan pasti panjang. Pasti ada proses. Harusnya gitu ya. Pasti ada proses. Sama proses ketika orang berhenti ngerokok. Oke. Orang berhenti ngerokok itu jangan berhenti pelan-pelan. Harus langsung. Harus langsung. Kalau mau berhenti ngerokok. Susah. Susah bro. Nah, kalau yang Ana rasakan, memang Ana waktu itu juga nggak langsung, enggak. Makanya Ana bilang memang lebih enak langsung. Oke. Gitu. Impactnya akan sangat berasa. Waktu itu memang yang gue lakukan itu perlahan, gitu. Perlahan tapi sedikit ekstrim. Jadi ketika sudah mengenal tentang agama ya, kita Islam dari lahir. Tapi nggak kenal sama agama kita sendiri. Gitu. Dan kemudian akhirnya kenal. Oh ternyata gue telat. Ternyata gue terlambat. Gitu. Nah waktu itu qadarullah gue kerja di salah satu stasiun TV. Model kayak begini, suruh bikin program Hafiz Indonesia. Masya Allah. Berarti ini ternyata man behind the gitu. Terus kemudian ngelihat orang tua hebat, anak-anak yang hebat. Ngerasa gini loh. Kalau mereka bisa, gue harusnya bisa. Kan Tuhannya sama. Mereka punya Allah, gue juga punya Allah. Gitu. Lu pernah berpikir nggak kenapa kok gue yang ditunjuk? Nggak pernah berpikir ke sana, tapi akhirnya jadi gini loh. Jangan-jangan Allah kasih gua Hafiz Indonesia, bikin Hafiz Indonesia itu untuk memperjalankan ke sini. Iya. Gitu. Akhirnya dari situ ngobrol sama orang tua hebat di sana gitu kan. Peradaban gemilang, peradaban Islam itu akan lahir kalau ada keluarga terbaik, ada anak-anak terbaik, ada guru-guru terbaik, bahkan sampai ada harta yang terbaik. Gitu. Nah, hasil ngobrol sama orang tua, guru-guru di karantina, gitu. Oh, ternyata begini caranya. Itu pertama ngedon. Sanggup nggak gitu? Bukan cuma masalah sanggup. Gue mikirnya gini, lah pantes lah. Kan orang tuanya ustadz, orang tuanya penghafal Quran. Gue apa gitu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat gue untuk terus mencari jalan. Sampai akhirnya ketemu seorang guru, dan kemudian akhirnya gue patahkan pemikiran gue sendiri itu, dan gue berazam
bilang sama diri gue sendiri bahwa seorang hafiz, seorang penghafal Al-Quran itu tidak mutlak lahir dari seorang penghafal Al-Quran juga. Gitu. Akhirnya nyari caranya seperti apa? Berkolaborasi. Gitu. Anak gua umur 2 tahun gua titip sama orang. Tapi di saat proses lu menitipkan anak lu ke orang ya, yang Ustazah. ya. Nah, lu maksud gua memantaskan diri juga nggak? Maksudnya dalam artian Pelan-pelan. harus standar, maksudnya harus balance dong. Anak sama bokap nih. Harus karena Allahu Akbar. Karena gini loh. Kayak misalnya gue waktu itu masih suka pakai celana pendek. Oke. Anak gue sampai hari ini nggak pernah pakai celana pendek bahkan di rumah. Luar biasa. Akhirnya gue ditegur sama anak gue. Ayo kok pakai celana pendek keluar rumah gitu. Contoh lagi bini. Itu kan dulu kan masih model zaman hijab masih iyalah begitulah digantung. Enggak. Gantung diri dong. Enggak lah gitu ya. Masih model hijab begitulah. Kayak ribet-ribet gitu. Iyalah. Sama anak gue ditegur bro. Kok pakai hijabnya bukan hijab yang panjang? Dan anak-anak lu itu dapat ilmunya dari guru-gurunya. Dari guru-gurunya. Ya dijelasin sama guru-guru. Iya. Gitu. Akhirnya diketampar sendiri dong. Lewat tukang sayur, bini gue panggil tukang sayur, asal keluar rumah nggak pakai hijab, anak gue negor. Gitu. Akhirnya kita malu sendiri. Yang biasanya nganter anak pakai celana pendek, ya kan? Yang biasanya nganter anak cuek aja gitu. Mulai itu perlahan-lahan gaya hidup udah mulai berubah, pakaian mulai berubah apa segala macem. Yang dulu pakaian tuh kita kan nggak pernah mikir ya. Dulu pakaian mah asal ada aja tulisannya gitu. Apalah tulisannya, minuman lah apa segala macem, ya kan? Udah kita tinggalin lama-lama. Padahal pakaian tuh banner berjalan ya. Bener. Belum lagi kalau kita pikir-pikir, gila gue beli kaos ini dulu berapa ya? Gue beli ini apa segala macam. Makanya tapi kan ada Hatov. Nah, iya maksudnya alternatif bro. Gantinya ke sini aja. Iya, gantinya ke sini lah makanya. By the way gitu. di depan kita ada kopi nih Bang. Oke. Ini juga kopi. Ini kedengeran nggak sih? Sorry. Nah ini nih. Ini cara ngopi yang benar kayak begini. Kopi kok dirobek. Iya. Nah ini kalau kopi yang tidak dirobek. Nah ini kopi dia. Kopi dituang kalau ini. Ini teman-teman yang mau kopi Hatop nih gimana nih cara supaya bisa order nih? Gue sendiri juga belum tahu nih. Gimana kira-kira nih? Sekarang. Oke, Gosen. Gosen. DM ya. Oke, ke IG-nya berarti ya. Jadi sekarang selain apa? Selain store juga ada coffee shop ya? Ada, bukan coffee shop sih tapi lebih ke PO ya? PO. Nah, PO dulu sekarang. Ntar mungkin kalau misalnya ya kan lu tadi udah jalan-jalan nih. Spotnya lumayan banyak, di atas juga ada rooftop tuh. Ada rooftop keren banget. Iya, makanya ntar kalau misalnya Pak produser nih. Ini keren sih tempat emang keren. Oke. Enak sih kopinya enak. Iya. Oke. Tarik, lu ngomong aja lah gimana nih Pak produser kagok amat. Ini gimana? Lu produser magang. Oh. Lu udah siapin? Oh, bawain. Iya. Lu udah siapin kan tadi? Cek bill. Nomor rekening udah tahu ya Pak produser ya? Aman ya? Iya. Oke Bang, balik lagi. Ya. Sekarang berapa total hafalan si kembar? Gua kaget lu pikir lu nanya gua. Astagfirullahaladzim. Aduh. Satu dua beda. Beda. Kalau kembar ditanyain, jawabannya akan sama bapaknya. Doain aja Om dan Tante, semoga kembar secepatnya menyelesaikan hafalan 30 juz. Masya Allah. Insya Allah. Doain dalam waktu dekat kembar menyelesaikan 30 juznya insya Allah. Tapi lu pernah talaki nggak? Maksudnya lu ngetes nih, lu buka Murojaah. Ya iyalah. Jadi orang tua itu jangan mau terima beres. Nggak boleh begitu. Surat yang paling menurut lu paling gua nggak hafal gitu. Tapi anak lu hafal. Ar-Rahman. Masya Allah, belum hafal Bang. Belum, kan saya nggak hapus tato. Harus Ar-Rahman ya. Iya.
ntar di band lagi lu. Enggak, itu teman gue semua, tenang. Oke. Wangki, oke. Oke. Berarti dirahasiakan ya hafalannya. Insyaallah. Yang penting Khawatir niatnya jadi ini kalau disebut gitu. Jadi biarkanlah itu menjadi rahasia kami dan Allah gitu. Kami cukup meminta doanya, mudah-mudahan anak-anak kami, semua anak cucu keturunan kami, anak cucu keturunan antum, semua yang ada di sini yang nonton, anak cucu keturunannya dijadikan Allah sebagai penghafal Al-Qur'an 30 juz yang mungkin insyaallah. Tapi Insyaallah. berarti apa ya disebut wasilahnya itu tadi ya dari Hafiz dulu ya, mungkin acara Hafiz tadi. Hafiz Indonesia. Kalau misalnya nggak ada acara itu mungkin lu juga Wallahu alam, nggak ngerti. luar biasa, itu skenario Allah udah Bener. canggih banget ya. Tapi memang gini, itu bukan program religi yang pertama kali Anda bikin, Oke. gitu. Jadi sebenarnya dari stasiun TV sebelumnya pun, gue udah ngerjain beberapa program religi, gitu. Cuman qadarullah kena kliknya tuh ya pas di Hafiz Indonesia itu, Oke. gitu. Dan kenapa lu gitu ya? Kalau gua sih nanyanya gitu ya, kenapa harus lu gitu? Kenapa gua? Karena banyak banget teman-teman di luar sana yang jauh lebih hebat ketika mengerjakan sebuah program gitu. Yang harusnya kalau bukan gua yang megang mungkin acara itu jauh lebih besar lagi, lebih keren lagi gitu. Iya, kalau logisnya kan orang yang benar-benar paham dong. Segmentasinya kan religi. Benar. Gitu maksudnya ya udah cari siapa ustadz yang paham. Tapi akhirnya gue jadi paham. Oh ternyata surat ini setelah surat ini. Oh ternyata di surat ini ada ayat ini. Itu benar bro. Itu ngerasa di MCR gitu ya, di control room. Oh ini begini. Oh masya Allah gitu. Akhirnya gue jadi tahu. Gitu. Ada kenikmatan tersendiri ketika syuting Hafiz Indonesia tuh ada banget gitu. Jadi tahu oh ternyata ada ayat-ayat yang kembar di surat ini dan surat ini. Wah luar biasa. Yang paling berkesan tuh Hafiz cilik Indonesia yang sampai saat ini lu apa ya nggak bisa ngelupain dia siapa kira-kira yang jadi influence lah gitu. Sosok peserta ya. Sosok peserta yang Musa itu umur 5 tahun sudah hafal 30 juz. Luar biasa. Imam Syafi'i umur 7 tahun. Ini ya, dekat ya. Luar biasa ya. Insyaallah. Nah, gue bersyukur bisa dipertemukan, bisa didekatkan dengan orang-orang seperti itu. Oke. Dan Musa itu gue jemput sendiri ke rumahnya di Bangka. Di Bangka ya. Yang kalau gak salah bokapnya ustadz ya? Atau ya. Nah, ternyata nggak selalu seperti itu ya. Maksudnya memang kalau misalnya Musa mungkin kalau kita lihat standarnya udah emang didikan bokapnya ustadz. Pertama itu, kedua rumahnya beliau terpencil bro. Jadi jauh dari keramaian lah. Tidak terkontaminasi ya. Tidak terkontaminasi, tidak ada televisi di rumahnya. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya membandingkan dengan kondisi lu, sebenarnya potensi anak lu terkontaminasi juga ada. Sangat besar. Tapi gimana sih cara lu buat apa ya menjauhkan anak lu dari? Nggak bisa bro. Tetap harus ada ya. Itu sudah kodratnya anak-anak. Kita nggak bisa atur. Bukan kita nggak bisa atur. Kita tidak bisa melawan kodrat itu, tapi kita sebagai orang tua bisa mengatur ritmenya. Gitu. Nih kayak inilah yang paling standar, anak-anak kan demen kartun gitu ya. Kartun, gadget, handphone deh. Ya paling standar itu. Sedangkan kartun itu kadang ada yang pesannya juga dari segi pesan moral juga nggak baik ya. Ada yang seperti itu. Itu anak lu termasuk penikmat kartun juga atau enggak? Tontonan televisi sama sekali nggak atau gimana? Nggak pernah nonton. Kecuali ketika pas udah ada Nusa. Nah, baru nonton. Kalau gadget tapi mainin kan? Enggak juga. Enggak. Faham mengoperasikan gadget tidak? Tahu. WhatsAppan tahu. Tapi dia tidak mau. Wah, luar biasa. Terus anak gue biasain baca. Oke. Anak gue udah baca novel. Nih, yang paling dominan lu mengajarkan anak kan tadi lu bilang lu titipin ya. Otomatis kan pelajaran-pelajaran itu dapatnya dari ustadz ustazah ya.
Sampai akhirnya lu juga ditegur nih nggak boleh gini-gini. Itu kan mereka dapatnya di ustadz ustazah. Yang kira-kira anak lu itu dapatnya dari lu apa? Yang lu masih ingat? Gua ngasih tahu anak lu nggak boleh sekarang. gini gitu. Bebaskan Al-Quds. Masya Allah. Taklukkan Romawi itu. Cita-citanya. Keren banget. Makanya anak gua suguhkan bacaan. Kamu mau beli buku apa aja ayah kasih. Gitu. Tapi ya Masya Allah ya tabarakallah, saking cerdasnya mereka sudah bisa memilih mana buku yang baik, mana buku yang enggak. Bayangkan, ada buku yang hadis Nabi, cerita tentang hadis Nabi ya. Hadis Nabi, tapi isi dialognya itu kurang baik. Dia bilang, ayah aku nggak mau baca buku ini. Kenapa? Dia ada ngomong ke temennya, lu bego gitu. Jadi udah bisa Iya, dia bilang men-screening, aku nggak mau buku ini. ngefilter gitu ya. Luar biasa. Ya udah, buku itu gue simpen, someday ketemu temen gue kasih. Nih, kalau ada ini pertanyaannya ketika anak-anak lu tetap hafiz, cuma lu ada keinginan dari segi ilmu duniawi atau ilmu kauni, anak lu tuh pengennya lu jadi apa sih? Misalnya ada yang dokter hafiz, yang nggak ada. Anak gue jadi panglima perang. Masya Allah. Makanya dari awal, sedari dini, anak gue itu kalaupun sekarang udah gue ajak nonton juga kan, gue ajak nonton film Ertugrul, gue ajak nonton film Osman, terus kemudian gue latih dia untuk memanah, gue latih dia bela diri, gitu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dia nanti menjadi pejuang. Kalaupun bukan dia, paling tidak anaknya. Kalaupun bukan cucu gua, paling enggak cucunya dia. Jadi itu akan terus menerus seperti itu. Itulah yang ditanamkan oleh Sulaiman Shah kepada anaknya Ertugrul kepada Osman, dan kemudian terus sampai ke Muhammad Al-Fatih sehingga bisa membebaskan Konstantinopel. Itu juga yang anak terapkan di rumah. Luar biasa. Gitu, menanamkan cita-cita itu sampai ke tulang sumsum mereka, sampai mereka bahkan ngigoknya kalau tidur mereka harus membebaskan Al-Quds. Masya Allah. Ini kalau orang umum nilai lu radikal gimana? Nggak apa-apa, kenapa emang? Keren. Karena bukan mereka yang membuat gue masuk surga, Betul. tapi anak-anak gue. Oke. Ini pesan buat teman-teman ya. Sekarang kan zamannya apa ya? Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ini akhir zaman lah gitu ya, seperti itu. Jadi memang pola didikan itu kadang memang hal-hal yang lumrah di agama kita yang biasa diajarkan tuh sudah mulai terkikis mungkin ya sekarang. Seperti halnya pelajaran sejarah. Lu tahu kan Bung Tomo? Tahu? Bung Tomo itu yang dibold apanya coba? Padahal di sana ketika dia menyerukan seruan kepada para pemuda, yang dibold itu kan adalah kalimat tauhid aja kan ya? Harusnya takbirnya. Tapi sekarang di pelajaran sejarah kan, bahkan gua sendiri waktu masih belajar, kalau nggak salah itu apa ya, SD SMP ya, nggak ada hal-hal seperti itu. Memang sudah terdistorsi, sudah terkikis. Padahal ajakannya ke sana. Hal yang harus dibold itu adalah melibatkan kalimat tauhidnya tadi. Harusnya. Tapi kan sekarang udah tergerus. Gitu. Makanya gue nggak pernah peduli anak gue nggak bisa matematika, anak gue nggak pinter biologi, fisika, gue nggak peduli. Gue cuman peduli anak gue bisa menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Oke. Kalau dari segi keyakinan nih, Maisah ke depannya, sedangkan lu sendiri tidak ingin memproyeksikan anak lu jadi yang lain kecuali Hafiz dan sang penakluk Al-Quds tadi ya. Lu ada kekhawatiran gak dari segi? Nggak ada. Makanya gue bangun usaha. Usaha itu nanti buat anak-anak. Jadi anak-anak gak usah mikirin lagi. Udah kamu sekolah yang tinggi ya, dan kemudian menjadi ulama. Dan kemudian berdakwah, dan jangan pernah kamu berdakwah untuk mengharapkan sesuatu. Berdakwahlah dengan memberikan sesuatu. Kalau perlu mereka yang ngasih. Gitu. Oke, Bang. Balik lagi ke brand ya. Atau sendiri kan banyak menyuarakan tentang hal-hal yang memang konsepnya baunya dakwah gitu ya, seperti itu.
Menurut lu gimana sih pandangan lu tentang brand-brand yang gaungnya itu gaung tentang dakwah gitu? Harus apa ya? Harusnya sih semakin banyak ya. Karena dengan fenomena hijrah sekarang itu harusnya ini menjadi dalam tanda kutip menjadi pasar tersendiri gitu buat teman-teman kreatif ya. Gitu. Dan kalau lu semua ingin bermanfaat untuk agama lu, maka lakukan sesuatu. Salah satunya apa? Ya berdakwah. Gitu. Karena dakwah itu tidak cuma sebatas di atas mimbar. Oke. Kita bisa berdakwah dengan cara apapun. Gitu. Sesuai kapasitas. Sesuai kapasitas kita gitu. Ini kayak sekarang nih kita lagi kayak begini kan, nggak mungkin kita bisa begini kalau tanpa ada bantuan dari kameramen, audioman, lightingman segala macam. Gitu. Maka mereka berdakwah dengan kapasitas mereka. Kontribusi. Suaranya Ustadz Abdul Somad bisa terdengar sampai ujung Indonesia karena siapa? Ya karena orang-orang yang ingin menyebarkan, membantu untuk berkhidmat untuk agamanya. Gitu. Nah, salah satunya Hatov menjadi bagian dari itu. Pertanyaannya, ya, Islam ini kan akan bangkit, bro. Ya. Islam ini pasti bangkit. Betul. Islam ini pasti jaya. Pertanyaannya, apa peran kita nanti dalam kebangkitan Islam itu? Lu mau ikut atau enggak? Lu mau ikut berkontribusi atau enggak gitu? Walaupun kontribusi kita hanya 0,0000 sekian persen. Ya, ibaratnya kayak apa? Kayak itu tuh burung pipit yang bawa air. Iya, benar. Oke, Bang. Ini kayaknya udah mulai masuk encore. Sebenarnya seru nih ngobrol. Seru. Gue pengen banyak. Ini berapa episode ya? Ntar kita lihat di belakang nih kontraknya seperti apa. Bang, encore nih. Kalau zaman konser dulu satu lagu terakhir. Waduh. Closing statement, Bang. Nih, menurut Abang atau bukan menurut sih, lebih ke pesan lu apa sih buat teman-teman yang setia belanja ke Hatov? Gini loh, kalau yang namanya baju kaos, baju-baju yang kita pakai sehari-hari itu banyak yang jual. Tapi kalau lu bisa belanja sama sesama saudara Muslim lu, kenapa lu harus belanja di tempat lain? Asik. Belanja di tempat saudara Muslim lu. Ada lagi, Bang? Jadi Hatov lah. Mana sih? Maksud gue tepuk tangan nih, luar biasa pesannya. Oke, Bang, karena mungkin durasi juga karena produser udah ngedip tuh. Gue kalau ditambah durasi, wah dompet gue gak cukup. Masya Allah. Oke, gak apa-apa, kita yang penting beseknya cocok aja gitu. Besek zaman apaan tuh makanya. Oke, nah teman-teman, ini nanti yang Anda tanamkan ke anak-anak. Siap. Ya, jangan sampai kalian semua berdakwah tapi berharap sesuatu dari dakwahmu. Perlu. Oh, itu tepuk tangan lagi. Ingat ya, teman-teman yang lagi nyimak nih. Pokoknya bakal ada keseruan lagi nanti entah dengan siapa di next episode di Hatov Worldwide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.